Bulan Agustus dan perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia sudah berlalu. Tetapi cara kita mencintai merah putih bisa ditempuh melalui banyak jurusan, termasuk dari ajang Paralimpiade 2020. Di kompetisi yang ditutup pada 5 September lalu itu, 9 medali berhasil dibawa pulang dari Tokyo oleh atlet-atlet kita. Di segmen ini, saya akan ajak Anda menengok sejarah Paralimpiade dan keikutsertaan Indonesia di sana. Ini adalah kisah para superhero di dunia nyata yang telah mengharumkan nama Indonesia dalam Paralimpiade ke-16 24 Agustus hingga 5 September lalu. 9 medali yang terdiri atas 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu diraih oleh kontingen Indonesia dari 4 cabang olahraga. 2 emas yang disabet dari para bulu tangkis itu mengakhiri puasa panjang Indonesia dalam ajang internasional ini sejak 41 tahun silam. Indonesia mengikuti Paralimpiade sejak tahun 1976. Debut Indonesia pada ajang yang berlangsung di Toronto, Kanada tadi cukup membanggakan. Mengirimkan 12 atlet, negeri kita finish di peringkat 26 dengan perolehan 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 perunggu. 4 tahun kemudian, Uni Soviet menolak mengadakan Paralimpiade sebagai bagian dari Olimpiade yang berlangsung di Moskow. Alasannya mereka tidak memiliki kaum difabel. Konyol bukan? Belanda membuka diri. Paralimpiade akhirnya diadakan di Arnhem. Di sana, Indonesia berhasil menduduki peringkat 27 dengan menggondol 2 emas serta 4 perunggu. Paralimpiade tak terpisahkan dari sebuah sejarah muram. Aktor protagonisnya Ludwig Guttmann, ahli bedah saraf yang sedang mengkilap namanya di Jerman sebelum Nazi berkuasa. Hitler yang beringas dan sinting merusak karir Guttmann. Saat diktator itu melarang semua akademisi Yahudi bekerja di rumah sakit atau universitas. Guttmann dan keluarganya lalu kabur ke Inggris. Di sana, Guttmann bekerja di rumah sakit Stoke Mandeville. Pada tahun 1944, rumah sakit itu menerima banyak korban Perang Dunia Kedua yang mengalami cedera saraf tulang belakang. Yang sintingnya lagi, pasien dengan kondisi seperti itu dianggap sudah tidak berguna, tidak punya harapan hidup, dan karenanya hanya akan diberi morfin lalu dibiarkan mati karena infeksi. Ludwig Guttmann menjadi game changer. Dia menangani para pasien paraplegia itu secara humanis dengan membuat mereka bertahan hidup supaya bisa kembali menjadi manusia yang berguna. Salah satunya memasukkan olahraga menjadi aktivitas dalam program rehabilitas bagi pasien difabel. Di puncak cerita, Guttmann berhasil mengadakan kompetisi pertama antara 16 mantan tentara lumpuh pada hari pembukaan Olimpiade London 29 Juli 1948. Stoke Mandeville Games. Inilah embrio dari Paralympic Games atau Paralimpiade yang pertama kali digelar di Roma, Italia tahun 1960. Selama 6 dekade, Paralimpiade terus berevolusi. Dari hanya 8 cabang olahraga yang dipertandingkan di antara 400 atlet dari 23 negara peserta pada tahun 1960 menjadi 22 cabang olahraga yang diikuti oleh 4.403 atlet dari 162 negara pada Paralimpiade 2020. Cabur yang dipertandingkan pun terus berubah. Yang terbaru adalah bulu tangkis dan taekwondo yang menggantikan berlayar dan sepak bola. Seolah tak mau menyia-nyiakan peluang, Indonesia menyabet 6 medali dari cabur yang baru saja diikutkan dalam Paralimpiade. Ya, bulu tangkis. Kita menyebutnya para bulu tangkis. 3 diantaranya melibatkan satu nama. Dialah Leani Ratri Oktila, atlet yang menjadi tokoh sentral dalam kisah manis ini.
Ratri menyumbangkan 2 emas dari nomor ganda campuran SL3 SU5 bersama Hari Susanto dan ganda putri SL3 SU5 bersama Kalimatus Sadiah. Petualangan brilian perempuan berusia 30 tahun ini juga terbayar dengan 1 medali perak pada nomor tunggal SL4. Perjuangan Ratri tidak dimulai kemarin sore. Ia sudah menekuni bulu tangkis sejak kecil. Pada usia 8 tahun, ia sudah mengikuti kejuaraan nasional sebagai atlet normal. Tetapi sebuah kecelakaan motor di Pekanbaru 10 tahun silam mengubah jalan hidup Ratri. Dalam kecelakaan itu, tangan kanan dan kaki kirinya patah hingga tak bisa kembali seperti semula. Tak mau menyerah, Ratri bersikukuh menjadi atlet. 2 tahun setelah kecelakaan itu, Ratri bergabung dalam timnas para bulu tangkis. Sebelum mendapat sorotan di Paralimpiade 2020, Ratri sering dikalungi medali yang ia sabet dari berbagai kompetisi internasional sejak tahun 2014. Namun ini bukan kisah Ratri seorang. Ada 8 nama atlet lainnya yang turut mengharumkan merah putih di Tokyo. Ada Ninengah Widiasih, penyumbang medali pertama untuk Indonesia di Paralimpiade 2020 dari cabang para angkat berat. Widi merebut medali perak usai menduduki peringkat kedua di kelas 41 kg putri. Kemudian ada Sabto Yogo Purnomo dari cabang para atletik. Sabto yang tampil pada nomor lari 200 meter T37 menggondol perunggu. Medali ketiga dipersembahkan David Jacobs dari cabur para tenis meja. Tampil di kelas 10 nomor putra, David harus puas dengan medali perunggu. Adapun 6 medali lainnya didulang dari cabang para bulu tangkis berikut. Sembilan medali yang diboyong dari Paralimpiade adalah prestasi terbaik sepanjang sejarah keikutsertaan negeri kita dalam ajang olahraga terbesar di dunia untuk saudara kita yang difabel. Namun, jangan berpuas diri, karena dalam olahraga, finish adalah start yang baru. Sanggupkah Indonesia mempertahankan catatan baik ini atau bahkan meningkatkannya? Saat menang, atlet dielu-elukan. Tapi bagaimana setelahnya? Adakah atlet kita, termasuk atlet difabel, dijamin dan diperlakukan secara adil? Ucap Philip Craven, mantan Presiden International Paralympic Committee, dalam Rising Phoenix ini pantas dicamkan. Mereka, atlet difabel itu, tak pernah ingin dipandang sebagai yang nomor 2, termasuk dalam urusan olahraga.